Erick Thohir penipu publik memanipulasi berita. Oh. Bangkitlah bangsaku, angkat kepala. Soal tudingan Erick Thohir yang sebut Timnas Anies akan bubarkan BUMN. Grace Chalifah, lu itu menteri bukan buzzer. Erick Thohir heran membagi bansos dikritik. Ada 22,2 juta keluarga tak mampu, masa kita diamkan. Mestinya kan ngomong gini Risma. Iya, kenapa dia menteri BUMN? Kalau soal Erick Thohir sih punya cerita lain. Kayaknya kalau Erick Thohir nih. Kalau banyak nih bukan hanya banyak. Saya ingin katakan di forum ini, Erick Thohir Menteri BUMN adalah penipu publik. Serius tuh? Serius. Erick Thohir penipu publik memanipulasi berita. Oh, soal? Ada dua hal. Nah, ini runtutan aja. Kemarin itu ada diskusi di Rumah Pemenangan Anies di Diponegoro 10. Oke. Kan kita terbiasa diskusi itu mengundang bukan hanya dari tim pemenangan, tapi juga dari orang-orang yang internal, para ahli yang di luar, eksternal itu kan. Lalu terjadi pembicaraan tentang BUMN. Lalu ada seorang yang memahami tentang seluk-beluk koperasi kita undang, namanya Pak Suroto. Dia berbicara lah ide-idenya dia tentang bagaimana menjadikan BUMN sebagai koperasi. Ada lagi Awalil tidak bicara itu. Lalu di capture oleh media seolah-olah itu adalah dari visi misinya Anies. Pernyataan dari visi misi Anies. Padahal nggak ada sama sekali. Di visi misi Anies kan kagak ada mengkoperasikan BUMN. Lalu oleh Erick berita itu dimanipulasi. Lalu dibikinlah cerita kalau BUMN dikoperasikan maka akan ada 1,6 juta orang yang jadi menganggur. Dia kan penipu manusia ini. Itu penipu publiknya di situ. Penipu publik jelas. Karena dia tahu, bukan dia nggak tahu bahwa itu bukan dari visi misi Anies. Apalagi seorang menteri kan dia. Tentunya dia sebelum bicara dia dapat masukan dulu kan, informasi dari sekretarisnya atau siapa gitu. Nah perilaku Erick Thohir yang penipu ini yang berkali-kali. Yang sebelumnya yang lainnya surat FIFA dimanipulasi. Surat FIFA. Jadi FIFA kirim surat, dia tidak bicarakan paragraf awalnya, dia bicarakan paragraf bagian akhir bahwa FIFA menghendaki rumput untuk diganti. Padahal surat FIFA itu membalas suratnya PSSI. Bahwa berdasarkan laporan ahli domestik bahwa ada persoalan rumput. Jadi PSSI lah yang mengirim surat, FIFA membalas. Lalu Erick dengan arogansinya memaksakan untuk rumput diganti, yang akhirnya jadi rusak. Waktu dipakai pertandingan kemarin. Pertandingan kan banjir rumputnya. Itu perilakunya Erick. Itu yang dua. Yang ketiga, Erick ini seorang penipu juga memanfaatkan aset-aset BUMN untuk kepentingan dirinya. Jadi kalau kita ke bank pemerintah, BNI, ke apa segala macam kita transfer, kita apa, ada mukanya dia tuh. Oh, akhlak. Ada tampangnya dia kan? Apa urusannya dengan tampangnya dia? Gitu loh. Kan nggak ada urusannya. Dan itu digunakan kalau itu sebagai iklan, itu berapa miliar dia harus bayar? Itu kan dia memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Jadi dia ini selain penipu juga sebenarnya kalau dalam hukum bisa dikatakan korupsi nggak itu fasilitas? Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi tapi abuse of power kan. Abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan. Nah, mungkin karena dia takut pasangan 02 kalah, maka dia lakukanlah pernyataan-pernyataan seperti ini. Karena kan ada pendapat sebelumnya tuh. Siapa tuh yang mengatakan ini kalau kalah kita masuk penjara semua. Yang sekarang jadi menteri informatika. Iya. Nah, saya kira Erick mengalami ketakutan semacam itu. Karena kan jadi tindakannya kan jadi nggak rasional kayak